Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita kali ini belajar family unboxing, membongkar keluarga. Kita akan belajar dari banyak hal, dari masalah orang lain. Atau kalau saya sharing kepada saudara, maka saya menceritakan akan pengalaman saya memberikan konseling pada puluhan, ratusan, atau mungkin sudah mencapai ribuan orang. Karena itu saya jalani selama sekian puluh tahun. Dan orang datang silih berganti dengan begitu banyak masalah. Hal-hal seperti itulah yang kemudian saya bagikan kepada saudara. Sekali lagi, membongkar keluarga, family unboxing ini bukan untuk menyalahkan seseorang, bukan untuk menyudutkan seseorang, bukan untuk menghakimi seseorang, bukan kemudian kita menutup pintu atas suatu masalah sehingga tidak ada harapan sama sekali. Tidak. Justru family unboxing ini dibuat untuk kita belajar bersama-sama. Untuk belajar bersama-sama. Karena, sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Bahkan kemudian ketika kita membahas topik ini, produk keluarga gagal. Kita akan belajar, oh ada keluarga gagal, ada keluarga yang ideal, ada keluarga yang sedang bertumbuh ke sana. Ada keluarga yang sedang berhenti. Ada keluarga yang memang dirusak dan segala macamnya. Sekali lagi, bukan untuk menyudutkan. Bukan sama sekali. Kalau di segmen yang pertama dari produk keluarga gagal, kita belajar soal keluarga yang ideal. Saya ingatkan semua kita bahwa kalau kita belajar, kita harus punya standar yang tinggi. Bahkan dalam hidup kita, mari tetapkan standar yang tinggi. Standar yang mulia, standar yang benar, yang seharusnya. Kemudian kita sadari kita ini posisi di mana. Lalu kita bergerak ke arah yang ideal, yang mulia, yang terhormat. Kalau saya katakan bahwa kita ini harus berubah, harus memaksa diri. Itu bukan berarti ada tekanan, itu bagian dari kesadaran diri. Izinkan saya sharing sesuatu, saudara. Sekian waktu yang lalu, selama 4 tahun lebih, saya ini menjadi narasumber, termasuk host, jadi narasumber dan host, suatu acara di TV lokal di Semarang. Tayang prime time, jam 7 sampai jam 8 malam. Live. Saya host, saya juga narasumber. Saya menikmati acara itu. Mengapa? Karena buat saya bagian dari berbagi kehidupan. Karena saya ini produk keluarga gagal. Orang tua saya cerai. Secara umum mestinya saya ini hancur, minder, malu, tidak punya semangat, pesimis dan segala macamnya. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Kalau saya ini sedang membangun keluarga rumah tangga saya, ya saya sedang belajar. Dan pada saat yang sama saya menjadi narasumber di suatu radio dan acaranya itu sama, keluarga bahagia. Dan di TV lokal itu juga sama, keluarga bahagia. Suatu kali saya syuting di salah satu mall di Semarang. Saya izin untuk bisa ambil angle tempat di mana dia ini pameran seperti pameran mebel yang lengkap seperti rumah. Bukan ditumpuk begitu saja, tapi didesain peruangan. Dapur, ruang tamu, dan segala macamnya. Lalu saya izin untuk bisa syuting di situ. Kerjasamalah. Saya lakukan itu sekian kali. Karena waktu itu studio sulit. Ada acara yang lain dan segala macamnya. Kemudian saya akan berikan rekaman.
Rekamannya itu tetap sepertinya live karena ada pertanyaan, ada telepon dan segala macamnya. Jadi pada waktu saya typing di sana, kemudian break saya turun dengan anak-anak ya. Kemudian kami makan siang dan segalanya. Ada seorang bapak, kelihatannya pernah melihat acara saya di TV itu. Mendekati saya, menyampaikan salam, ngobrol pusah basi sebentar. Lalu dia mengatakan, Pak Yos, kenapa Bapak buat acara keluarga bahagia? Bukankah keluarga bahagia itu hanya angan-angan, hanya impian? Karena dalam pandangan saya, Bapak ini sudah cukup tua, mungkin umur sekitar 50 atau 60 tahun. Dalam pandangan saya, dalam pengalaman saya, tidak ada keluarga bahagia. Dia menyampaikan dengan semangat dan saya cuma tersenyum. Saya melihat dia, kemudian saya menjawab begini, Bapak, saya pun sedang membangun keluarga dan rumah tangga saya. Kalau saya buat acara keluarga bahagia, biar itu menjadi sesuatu yang mulia, yang berharga. Di mana orang yang melihatnya atau banyak orang, banyak keluarga menginginkan hal itu. Supaya apa? Belajar, Pak. Mosok saya buat acara di TV, di radio, saya ngomong keluarga rusak, keluarga berantakan, keluarga terhina. Masa saya buat begitu, Pak? Bukankah kalau dalam edukasi saya harus berikan sesuatu yang mulia, yang baik? Saya jawab seperti itu, dia coba alihkan yang lain dan saya pikir biasalah. Ketemu dengan salah satu pemirsa kemudian menyampaikan unek-unek dan pandangannya buat saya oke aja. Nah perhatikan, hal yang sama terjadi di keluarga Indonesia ini. Kalau saya sharing kepada saudara, hal yang kelihatannya ideal, hal sulit dicapai, kalau saran saya, pegang yang ideal, pegang yang mulia, pegang yang berharga. Mengapa? Kalau kita ini memegang itu menjadi standar hidup kita, maka kita akan terus bertumbuh, berubah, memaksa diri, evaluasi diri, belajar begitu terus. Karena belajar tentang keluarga itu bukan hanya bermanfaat untuk yang bersangkutan dan keluarganya, bahkan untuk keturunannya. Bahkan untuk keluarga lain ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, lalu dia bagikan kepada orang lain. Jadi saya sarankan, kalau kita ini belajar tentang family unboxing, sekali lagi, mari buka hati, mari belajar. Terlebih lagi ketika kita membahas keluarga gagal. Bukan untuk kemudian membuat setiap keluarga gagal, justru sebaliknya. Memberikan pandangan demi pandangan, memberikan peringatan demi peringatan, supaya itu tidak terjadi. Sehingga ketika bagian pertama saya sampaikan keluarga ideal, saya pun memimpikannya. Saya sedang membangun di sana. Saya bicara kepada anak saya, mantu saya, supaya apa? Lihat, ini keluarga ideal. Keluarga seperti inilah yang dirindukan Tuhan yang menciptakan manusia dan menciptakan keluarga. Saya harus katakan begitu. Dan menyenangkan ketika kita memiliki sesuatu yang ideal, yang mulia. Maka secara manusia, ketika kita tidak bisa mencapai 1 dan 2 atau 3, tetap kita tidak jauh dari yang kita impikan. Mengapa? Karena ini yang kita tetapkan yang mulia, yang berharga, yang ideal. Kalau toh ada salah, ya kita turun-turun sedikit. Tapi tidak jauh dari yang ideal. Bayangkan kalau kita ini tidak memiliki sesuatu yang tinggi, yang mulia, yang berharga. Kita mau biasa-biasa saja. Maka ketika secara kemanusiaan kita ada 1 kesalahan, 2 kesalahan, maka kemudian yang kita capai bukan sesuatu yang biasa, yang standar ini, tapi di bawahnya. Bayangkan dengan yang ideal, yang mulia ketika kita tetapkan. Ketika kita buat 1-2 salah, turunnya sedikit. Tapi kalau standarnya sudah biasa atau rendah,
maka turunnya lebih lagi. Sebagai contoh, seorang anak, seorang siswa yang sekolah, kalau dia berprinsip yang penting lolos, dia tidak akan mengejar nilai yang baik. Yang penting lolos kok. Absensi maksimal berapa? Oh, absensi maksimal 6 kali. Ya dia akan maksimalkan itu. Setelah itu hati-hati. Minimal bisa naik kelas angkanya berapa? Ya KKM, ya saya sudah sampai itu saja. Apakah akan ada semangat untuk belajar dan segala macamnya? Tidak. Sementara kalau saya mengatakan pada anak-anak yang sekolah, saya katakan, itu ilmu penting buat kamu. Itu ilmu hanya satu bagian yang harus kamu kejar di sekolah. Hal yang lain adalah keterampilan hidup, keterampilan bersosialisasi, keterampilan membangun mentalmu, menghadapi akan tekanan-tekanan aturan dari sekolah, dari guru. Itu supaya kamu terbentuk mentalmu menjadi orang yang kuat. Saya katakan pada anak-anak yang sekolah begitu. Mengapa? Kalau cuma ngejar nilai, sementara secara moral tidak dikejar, secara mental tidak dikejar, secara keterampilan tidak dikejar, maka ya biasa-biasa saja. Bahkan ketika standarnya lolos, bukan lulus loh. Naik kelas pas-pasan, maka ya engkau bisa mudah tergelincir. Ketika engkau menetapkan standar tinggi ketika sekolah, aku bukan hanya cari ilmu, aku mau menjadi yang terbaik. Minimal 3 besar atau 5 besar. Berikutnya, aku mau membangun mentalku, membangun akan hubungan sosialku. Aku akan belajar dari banyak orang. Kalau ditetapkan standar yang tinggi, kemudian karena kemanusiaannya beberapa hal tidak tercapai, turun sedikit. Dari 3 besar jadi 5 besar. Kemudian dari kekuatan mental, dia lebih kuat daripada yang lain. Walaupun 1-2 hal tidak bisa. Kalau saya sharing tentang produk keluarga gagal, bukan untuk menyalahkan, bukan. Justru untuk memberi semangat. Ayo, jangan sampai keluargamu gagal. Ayo orang tua, jangan buat benih yang membuat gagal anakmu. Ayo orang tua, jangan menjadi sebab gagal keluargamu. Ayo anak-anak, jangan jadi penyebab keluargamu gagal. Kita akan lanjutkan lagi. Di segmen berikutnya masih dengan tema produk keluarga gagal. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.